Mendapat profit dari dividen tentu sangat menyenangkan karena dividen adalah bentuk kepedulian emiten terhadap pemegang sahamnya. Dan juga profit dari dividen adalah uang segar yang langsung diberikan oleh perusahaan yang sahamnya kita beli. Apakah Anda punya tanggapan lain berkaitan dengan dividen investing? Silakan Anda tuliskan di kolom komentar untuk menjadi pembelajaran kita bersama dalam berinvestasi sehingga kita memperoleh hasil yang maksimal. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Apa kabar bagi Anda para dividen investing? Tentunya setelah melewati momen pembagian dividen yang ramai di kisaran bulan April dan Mei kemarin, tentunya banyak yang sudah memperoleh cuan yang cukup di sepanjang momen pembagian dividen tersebut. Nah, pada kesempatan ini, setelah kita memasuki masa rilis laporan keuangan Q2 di tahun 2024, tentu kita makin mendapatkan gambaran yang lebih baik lagi untuk kita memilih saham-saham yang rutin membagikan dividen dengan dividen yield yang menarik. Ketika kita mau men-screening saham-saham dividen investing, ya mungkin di sekuritas atau di aplikasi sekuritas yang kita pakai sudah menyediakan fitur tersebut. Seperti contoh di aplikasi yang saya pakai ini, sudah ada memang screening yang disediakan oleh aplikasi ini untuk dividen investing dengan setidaknya ada 4 kategori. Namun pada kesempatan ini saya akan mengcustom untuk pilihan dividen investing kita pada kesempatan ini, dan tentunya untuk matriks yang digunakan adalah matriks-matriks yang sederhana dan tidak banyak ya, hanya beberapa saja. Dan tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai untuk men-screening saham-saham yang masuk dalam kategori dividen investing. Kita mulai create screener. Dan pada kesempatan ini saya beri nama untuk screener ini yaitu high dividend ya. Karena kita lagi memburu saham-saham yang membagikan dividen secara rutin dan dividen yieldnya itu besar. Maka mari kita akan men-screening, kita akan memilih itu dari IHSG ya. Kita pilih dari IHSG langsung. Dan kemudian kita masuk, kita akan memulai untuk menambahkan rules yang akan menjadi acuan saat kita memilih saham-saham terbaik dalam dividen investing. Nah, pertama kita masuk di basic ratio, dan rasio yang kita pilih ya terutama adalah dividen ya, dividen. Dan pertama yang kita pilih di sini untuk rulesnya adalah average dividend yield 3 tahun. Jadi rata-rata dalam 3 tahun saham yang kita mau ini membagikan dividen berapa untuk dividen yieldnya. Nah, pada kesempatan ini saya memilih sama dengan lebih besar dari 7%. Jadi 7% ke atas ini yang saya mau. Makanya saya memberi nama tadi high dividend, karena memang ada saham-saham tertentu itu yang di bawah 7, tentu seperti big banks ini tidak akan masuk di sini ya, karena rata-rata untuk big banks itu kan ya mungkin di bawah 5 atau mungkin di bawah 6 seperti itu. Tapi sekarang ini kita memilih yang di atas dari 7 atau 7% ke atas untuk dividen yieldnya secara rata-rata dalam 3 tahun terakhir ini. Oke, selesai. Dan kita masuk di rules yang kedua. Rules yang kedua yang kita pilih masih sama dengan tadi ya, kita pilih rasio, kemudian kita pilih dividen, dan kita masuk di rules-nya yaitu dividend payment streak annual. Artinya ini rentetan pembayaran dividen secara tahunan itu kita akan memilih ya dalam setidaknya sama dengan lebih besar dari 3 kali ya. Paling tidak 3 tahun terakhir ini saham pilihan kita itu rutin membagikan dividen. Oke, kita lanjut. Nah,
Setelah kita lanjut, kita tambah lagi satu rules ya. Dan rules yang saya pilih di sini adalah kita pilih rasio, kita masuk di profitability-nya, dan yang saya pilih adalah net profit margin ya. Saya pilih net profit margin karena ini baru masuk di Q2, jadi setidaknya saya akan coba memilih untuk net profit margin kuarternya. Artinya di kuarter terakhir ini, di kuarter 2, secara net profit dia mengalami pertumbuhan, dan saya coba untuk sekarang ini memilih net profit marginnya sama dengan lebih besar dari 7% ya. 7% untuk pertumbuhan, minimal pertumbuhan dalam kuarter terakhir untuk saham pilihan kita. Karena memang kan sekarang semua belum rilis laporan terbaru, jadi ada kemungkinan yang akan masuk ini yang baru merilis laporan di Q1. Dan tidak mengapa karena itu sudah masuk juga dalam hitungan tahun buku 2024. Setidaknya per kuarternya atau dalam kuarter terakhirnya dia tumbuh untuk net profitnya itu setidaknya dia menghasilkan di atas 7%. Oke, selesai, dan kita langsung screener. Ya, kita screening untuk saham ini, dan bisa Anda lihat di sini dari hasil screening saya di aplikasi yang saya pakai ini, terpantau untuk high dividend di sini dia ada 25 saham. Ya, ada 25 saham dengan kriteria untuk rules yang kita pasang tadi, yaitu yang pertama average dividend yield 3 tahun itu di atas 7%. Kemudian rules yang kedua kita pasang tadi, dividend payment streak annualnya di atas 3 kali membagikan dividen secara rutin. Dan untuk net profit marginnya tadi kita pasang di atas 7%. Dan inilah saham-saham yang kita dapatkan di sini ya. Tidak mengapa saya sebutkan satu persatu, mungkin untuk supaya Anda lebih mengenal, yaitu di sini ada BSSR, MBAP, PTBA, ITMG, GEMS, Adaro, UNTR, TOTL, Demas, MCOL, AMAG, PBSA, MLPT, LPPF, LPIN, POWR, TB, ISAT, DLTA, ASDM, SPTO, PNGO, BJBR, BJTM, Blue, SSMS, ABMM, ADMF, dan yang terakhir Pegas. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah kita menemukan setidaknya 25 saham yang masuk dalam kriteria high dividend untuk kita beli dalam dividen investing, apakah kita akan membeli semuanya? Ya tentu tidak. Sesuaikan dengan tujuan investasi Anda dan sesuaikan dengan sektor-sektor mana yang Anda pahami, yang Anda kuasai, atau jikapun memang Anda mau hanya melihat dari secara dividen yieldnya berapa rutin dan berapa besar pemberiannya, silakan Anda pilih dari 25 saham yang ada ini. Yang mungkin ya sebagai tambahan informasi, mungkin untuk saham-saham seperti PTBA dan yang lain-lainnya yang membagikan dividen hanya sekali dalam setahun, apalagi PTBA baru 1-2 bulan kemarin membagikan dividen, ya tentu Anda tidak usah terlalu terburu-buru untuk membeli saham ini. Bisa Anda pantau lagi, tetapi ya kalau memang Anda sudah yakin juga tidak apa-apa, karena memang kan tujuan kita adalah untuk dividen investing. Namun bagi Anda yang memang mau mencoba untuk ya setidaknya belajar lah, ada kepuasan tersendiri ketika kita belajar memilah-milah dan menentukan pilihan, dan itu kan ketika kita mendapat hasil kita puas ya dengan hasil kinerja kita, bukan sekedar karena menonton video seperti ini atau bukan hanya sekedar rekomendasi, tetapi betul-betul adalah hasil analisa Anda sendiri ya. Mungkin kalau bisa memilih, sebaiknya mungkin Anda memilih untuk menganalisa terlebih dulu untuk saham-saham yang rutin membagikan dividen
dalam setahun itu bisa 2 kali bahkan lebih. Seperti contoh ya, kalau kita lihat di sini untuk Adaro, ya kita lihat Adaro untuk histori pembagian dividennya bisa Anda lihat di sini. Ya, dalam setahun dia 2 kali pembagian dividen. Bisa Anda lihat 2023 dia 2 kali di bulan Mei dan di bulan Desember. 2022 bulan Mei dan bulan Desember juga ya. Kemudian 2021 dia 2 kali juga di bulan Mei dan bulan Desember juga. Bisa dirata-ratakan untuk Adaro ini 2 kali dalam setahun, yang kalau paling tidak kita ambil tengahnya saja itu rutin di bulan Desember dan bulan Mei. Nah, untuk sekarang kan sudah mendekati bulan Desember, jadi untuk saham-saham contoh seperti Adaro ini ya bisa Anda lirik, walaupun memang untuk Adaro ya silakan Anda analisa lebih dalam lagi, karena bisa Anda lihat untuk year to date dia sudah naik di 29% ya. Dia sudah naik di 29%. Tapi kembali lagi, jika Anda memang yakin dengan saham ini atau saham-saham yang lainnya, silakan Anda menentukan pilihan sendiri, karena di situ ada kepuasan tersendiri ketika Anda memilih saham untuk Anda berinvestasi. Itu bukan hanya sekedar didengar dari video-video seperti ini atau dari mana-mana, tetapi hasil dari analisa Anda sendiri. Jadi ya silakan ya Anda memilih untuk di 25 saham ini, ataupun mungkin ada saham-saham yang lain, silakan ya. Ini hanya sekedar pengantar untuk Anda bisa menemukan saham-saham high dividend yield yang bisa memberi Anda keuntungan yang cukup besar. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini ya, 3 tahun terakhir ini yang paling besar membagikan dividen yieldnya adalah BSSR dengan average-nya di 27,59%. Kemudian MBAP ada di 20,77%, PTBA ada di 19,78%, ITMG di 19%, dan seterusnya. Jadi ini ya saham-saham yang masuk dalam kriteria high dividend yield yang kita screening di kesempatan kali ini. Oke, mungkin itu saja dulu teman-teman yang bisa dibagikan pada kesempatan ini. Teruslah belajar untuk menemukan saham-saham yang terbaik, lakukan analisa yang matang, tetap semangat dalam berinvestasi, dan jika Anda punya tanggapan, kritik, ataupun saran untuk topik ini, silakan Anda tulis di kolom komentar, dan tentunya saya berterima kasih untuk para subscriber atau Anda yang mau memberikan saran di channel ini. Tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk lebih baik lagi, dan tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.